koki adalah orang gila. Mereka semua terobsesi pada diri sendiri, halus, mungil, jiwa kecil yang tidak aman dan seorang psikopat. Begitu Anda mulai berkompromi demi kepuasan ego seseorang, itulah waktunya di mana permainan berakhir. Saya melatih koki saya benar-benar berbeda dengan orang lain. Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki saya datang ke dapur, hal pertama yang mereka dapatkan adalah penutup mata. Mereka mendapatkan penutup mata dan mereka duduk di meja koki. Mereka hanya dapat mengidentifikasi apa yang mereka cicipi, namun mereka tidak bisa memasaknya. Saya tidak menjalankan restoran yang tidak terkendali. Kami sedang membangun pijakan fenomenal dengan bakat. Saya tidak suka melihat ke belakang. Saya selalu terus melihat ke depan. Saya bukan orang yang suka meratapi kegagalan. Saya terlalu sibuk mencari kesempatan berikutnya. Apakah saya akan menukar apa yang telah saya capai sebagai juru masak jika saya bisa sukses seperti pemain bola? Tentu saja saya akan melakukannya. Ayah saya adalah seorang guru renang. Kami biasa berenang sebelum sekolah dan berenang sepulang sekolah. Jika saya bisa memberi Anda satu nasihat yang kuat, ketika Anda pergi pada akhir pekan yang romantis, apapun yang Anda lakukan, jangan menerima atau mengambil paket bulan madu yang telah di-upgrade. Kami sedang menciptakan gelombang bakat baru. Kami adalah dapur Manchester United saat ini. Apakah saya bermain penuh waktu di dapur? Saya seorang pemain sekaligus pelatih. Ketika Anda memasak di bawah tekanan, Anda menukarkan sebuah kesempurnaan. Memasak adalah tentang hasrat, jadi mungkin terlihat sedikit temperamental dengan cara yang terlalu asertif memandang dengan mata telanjang. Mereka bilang kucing punya 9 nyawa. Saya sudah punya 12, dan saya tidak tahu berapa banyak lagi yang akan saya miliki. Saya berenang seperti ikan dan saya memiliki tendangan yang luar biasa. Saya bertindak berdasarkan dorongan hati dan saya pergi dengan naluri saya. Saya ingin anak-anak saya melihat saya sebagai ayah. Demi Tuhan, bukan sebagai seorang yang berkepribadian seperti artis televisi. Saya memasak, saya ciptakan, saya sangat senang dengan apa yang saya lakukan, saya masih punya banyak hal untuk dicapai. Saya orang yang cukup chauvinistik. Saya pikir setiap koki, tidak hanya di Amerika, tetapi di seluruh dunia, memiliki pedang bermata dua jaket. Dengan jaket yang pertama,
Ia memerankan seorang yang mengaku diri perfeksionis, seorang yang membenci ketidakkompetenan. Dan ketika ia melepaskan jaketnya tersebut, ia mengenakan jaket keduanya dan berubah menjadi seorang kepala keluarga. Saya tidak pernah menjadi ayah yang baik. Saya tidak malu mengakuinya, tetapi Anda tidak bisa menjalankan restoran dan pulang ke rumah untuk minum teh pada jam 4.30 dan mandi serta mengganti popok. Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Sebagai pemain sepak bola, saya menginginkan medali pemenang Piala FA. Sebagai aktor, Anda menginginkan Oscar. Sebagai koki, medali itu adalah bintang 3 Michelin, tidak ada yang lebih besar dari penghargaan seperti itu. Jadi, Anda perlu mendorong diri Anda ke titik ekstrem dengan menciptakan banyak tekanan dan banyak kegembiraan, dan lebih penting lagi, keberhasilan itu terlihat di atas piring Anda. Zaman sekarang ini, memasak adalah sebuah permainan baru. Saya tidak memberikan omong kosong seperti yang dikatakan orang lain. Ada ikatan di antara staf dapur, saya kira. Anda menghabiskan lebih banyak waktu dengan koki Anda di dapur daripada menghabiskan waktu dengan keluarga Anda sendiri. Anda tidak ikut memasak agar menjadi kaya. Dapur adalah lingkungan yang keras dan mereka membentuk karakter yang sangat kuat. Di tempat asal saya, membicarakan uang adalah sebuah hal yang vulgar. Ini sangat sulit ketika Anda makan di luar setiap hari untuk mencari nafkah, dan restoran baru mulai berdatangan, dan Anda tidak memiliki kekuatan yang sama seperti yang Anda miliki 10 tahun yang lalu. Istri saya, seorang guru sekolah yang sangat disiplin. Jika Anda berpikir saya tangguh, percayalah, dan tunggu sampai Anda melihat ketika anak-anak berada pada masa-masa kenakalan mereka. Ini lucu sekali. Jadi kami memutuskan di mana saya akan bekerja sebagai keledai dan memberikan dukungan yang luar biasa bagi keluarga. Jika Anda ingin menjadi koki yang hebat, Anda harus bekerja dengan koki hebat. Dan itulah yang saya lakukan. Mereka yang mengambil pekerjaan orang lain adalah para pengecut. Mulai berlari adalah cara untuk bersantai. Ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki untuk diri saya sendiri. Tidak ada dering telepon atau email atau fax. Saya adalah koki yang paling tidak egois di Inggris hari ini. Saya bukanlah seorang yang memberikan kritik dengan bukti, dan saya masih menanggapinya secara pribadi, tetapi saat ini, saya tidak terlalu menanggapinya secara pribadi.
Saya datang dari latar belakang yang sulit. Saya Gordon Ramsay, demi kebaikan, orang tahu saya mudah berubah. Saya ingin berpikir bahwa saya adalah guru yang hebat. Saya kira keamanan Anda adalah kesuksesan Anda, dan kunci keberhasilan Anda terletak pada selera Anda yang baik. Saya masih suka sepak bola, dan saya pikir memasak itu seperti sepak bola. Ini bukan pekerjaan, tetapi tentang gairah. Ketika Anda menjadi pandai dalam pekerjaan tersebut, ini adalah pekerjaan impian dan secara finansial Anda tidak perlu khawatir. Tidak akan pernah khawatir sekalipun. Saya menembak dari pinggul. Saya menyembunyikan diri dalam makanan. Saya seorang koki yang kebetulan muncul di televisi, itu saja. Saya seorang pekerja. Saya sudah banyak mengalami kesuksesan, saya mengalami banyak kegagalan, jadi saya belajar dari kegagalan tersebut. Saya tidak akan membiarkan orang mengatakan apapun yang mereka inginkan tentang saya. Saya tidak berpikir untuk memasang koki yang gendut sebagai iklan yang bagus untuk setiap restoran. Lagi pula, siapa yang ingin makan makanan penutup ketika koki adalah seekor babi gendut? Saya tidak pernah depresi, saya tidak akan depresi. Saya tumbuh dengan cara yang lucu. Sumpah adalah bahasa industri. Selama kita hidup, bahasa itu tidak akan berubah. Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan hasilnya. Temukan apa yang sedang hangat, temukan apa yang baru saja dibuka, lalu cari ulasan terburuk minggu ini. Ada begitu banyak yang harus dipelajari dari menonton restoran yang benar-benar sedang disoroti dan memiliki pengalaman buruk. Pergi dan lihatlah sendiri. Tidak ada yang melihat datangnya masa resesi. Jika saya bersantai dan jika saya melepaskan kaki saya dari gas, saya mungkin akan mati. Tekanan pada koki muda saat ini jauh lebih besar daripada sebelumnya dalam hal keterampilan sosial, keterampilan pemasaran, keterampilan memasak, kepribadian, dan yang lebih penting, menyajikan makanan ke piring. Jadi Anda harus kuat, sehat secara fisik. Para koki saya selalu ditimbang berat badannya setiap kali mereka masuk ke dapur. Ketika Anda seorang koki, Anda merumput. Anda tidak pernah mendapat kesempatan untuk duduk dan makan. Mereka tidak benar-benar duduk dan makan sebelum Anda memasak. Jadi ketika saya selesai bekerja,
hal pertama yang akan saya lakukan, dan terutama ketika saya di New York, saya akan berlari. Dan saya akan menjalankan 10.000 atau 15.000 pada saya, dan saya berlari untuk mendapatkan nafsu makan.